Ellen Sintika. Teman-teman, senang sekali kita ketemu lagi. Selamat datang yang baru bergabung. Jadi di video kali ini saya akan sharing bagaimana perjalanan saya turun 19 kilo di saat saya menyusui. Tujuan saya membuat video ini teman-teman karena banyak sekali permintaan. Yuk Mbak sharing bagaimana bisa menurunkan berat badan 19 kilo dalam waktu 2,5 bulan. Disclaimer ya teman-teman, setiap individu berbeda hasilnya tergantung metabolisme masing-masing. Dan ASI-nya tetap lancar teman-teman. Jadi di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana tips mendapatkan ASI, produksi ASI yang melimpah. Banyak sekali pertanyaan, apakah ketika saya menyusui aman untuk turun berat badan? Yuk teman-teman, tonton videonya sampai selesai. Saya ini kehamilan yang kedua teman-teman, anak saya baru 1 tahun. Dan saya sebelum hamil anak kedua berat badannya 60 kilo. Ini penampakan saya sebelum hamil anak kedua. Sudah langsing karena di anak yang pertama saya menurunkan 15 kilo. Berat badan saya di kehamilan yang kedua itu mencapai 84 kilo. Artinya saya mengalami 24 kilo kenaikan berat badan. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Itu berasa berat, berat sekali. Di samping ada bayi di dalam perut kita, merasakan berat badan kita sendiri aja minta ampun rasanya. Katanya kalau kita menyusui berat badan kita akan berangsur turun. Itu memang betul sih teman-teman. Tapi faktanya banyak sekali juga ibu-ibu yang merasakan sudah berbulan-bulan kok nggak turun-turun, justru semakin naik berat badannya. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita harus sampaikan dulu mindset kita teman-teman bahwa kita pasti bisa. Jadi semua wanita pasti bisa menyusui. Yang kedua, semua wanita pasti bisa langsing kembali setelah melahirkan. Oke, ini penampakan saya. Ini foto 5 hari setelah pulang dari rumah sakit. Jadi saya melahirkan secara normal teman-teman. Itu di sini saya mau sampaikan, mau teman-teman melahirkan secara normal maupun sesar, teman-teman tetap bisa mendapatkan body ideal lagi, tapi dikonsultasikan dengan dokter masing-masing. Saya memulai programnya di usia bayi saya 2 bulan karena di 1-2 bulan masih penyesuaian ibu baru, masih penyesuaian jam tidur, masih penyesuaian mood. Itu luar biasa sekali, ya happy, ya ngantuk teman-teman, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Ada 2 tips yang ingin saya bagikan di video ini teman-teman, 2 tips poin besar yang hasilnya. Yang pertama adalah saya hanya merubah pola makan. Menjawab apakah ibu menyusui boleh diet? Jawaban saya boleh teman-teman. Tapi diet di sini kita samakan dulu persepsi kita samakan dulu pandangan kita tentang diet itu adalah mengatur pola makan. Jadi kita mengatur apa aja yang dimakan, kapan kita makan, sehingga di saat kita menyusui ASI kita tetap lancar. Disarankan sekali untuk ibu menyusui makan tetap 5-6 kali dalam sehari teman-teman ya. Jadi tidak boleh mengurangi kalori di bawah 1500 kalori karena bahaya sekali untuk teman-teman yang kepingin turun berat badan tapi mengurangi jumlah makanan tanpa memperhatikan nutrisi dan gizi untuk si bayi. Ibu menyusui hanya membutuhkan tambahan 200-500 kalori teman-teman. Jadi kurang tepat apabila di saat kita menyusui kita makan sebanyak mungkin dengan anggapan supaya air susu kita melimpah. Itu salah besar teman. Jadi pola makan yang saya terapkan adalah saya sarapan pagi, lalu ada camilan sehat teman-teman, lalu ada makan siang, ada camilan sore, lalu ada makan malam, ada juga makan tengah malam. Jadi makan malam itu tidak membuat gemuk apabila teman-teman sudah memperhatikan kalori hariannya. Selanjutnya teman-teman lebih selektif dalam menyiapkan makanan apa saja yang masuk ke dalam program kita. Jadi kalau saya lebih ke makanan real food teman-teman. Jadi saya menghindari makanan yang olahan. Jadi makanan kalau mau daging ya daging, kalau mau tempe ya tempe, kalau mau tahu ya tahu tanpa diolah.
tanpa dibikin nugget misalnya, tanpa dibikin sosis misalnya. Jadi benar-benar makanan asli seperti itu. Jadi tetap saya makan nasi, tetap saya makan protein, tetap saya makan sayur, tetap saya makan lemak baik teman-teman. Jadi gizi seimbang harus diperhatikan. Di menu makan siang penting sekali harus ada karbo. Teman-teman bisa cek karbo apa saja yang bisa dimakan. Yang kedua, penting sekali selalu ada protein di setiap menu makan teman-teman, karena protein, makanan yang mengandung protein bagus sekali untuk menambah kenyang teman-teman lebih lama, karena kita ibu menyusui gampang sekali lapar teman-teman. Yang ketiga, harus ada serat teman-teman. Yang nggak suka sayur, yuk belajar sedikit demi sedikit menyukai sayur, buah seperti itu, dan juga teman-teman bisa dapatkan lemak baik. Jadi di menu makan siang lengkap seperti itu teman-teman. Menu tidak harus mahal tapi lengkap gizi seimbangnya. Oke, selanjutnya teman-teman harus memenuhi cairan tubuhnya. Jadi kalau 1 liter itu mewakili 20 kilo berat badan tubuh kita. Misal di saat saya berat badan 80 kilo, saya wajib minimal 4 liter teman-teman. Jadi seperti ini rumusnya. Seperti itu. Jadi kalau saya ingin menurunkan berat badan lagi, saya tambahkan 1-2 liter per harinya. Jadi penting sekali di masa kita program saat menyusui teman-teman, kita harus menyiapkan camilan sehat. Kenapa? Karena tahu rasanya teman-teman, ketika kita habis menyusui laparnya luar biasa. Maka dari itu kita sudah punya jam-jamnya tadi. Kita menyiapkan, kita benar-benar prepare makanan apa yang akan kita makan. Selanjutnya, poin yang harus teman-teman tahu adalah pola kebiasaan. Salah satunya pola kebiasaan tidur. Memang penyesuaian sekali ibu baru, apalagi anaknya, bayi kita menyusui, masih bangun-bangun tiap pagi seperti itu ya teman-teman. Tapi kita yuk pintar-pintar bagaimana kita mencuri waktu sedikit untuk beristirahat, karena penting sekali untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Teman-teman harus atur jam tidurnya, jam istirahatnya harus diatur. Selanjutnya, pola kebiasaan yang harus kita lakukan adalah olahraga ringan. Kenapa penting sekali? Dan mungkin tantangan ibu baru pasti mungkin males, mungkin capek, mending tidur seperti ini seperti itu. Tapi penting sekali teman-teman, olahraga membantu meningkatkan metabolisme tubuh kita. Jadi membantu untuk berat badan kita segera ideal. Olahraganya tidak harus ke tempat gym, tidak harus yang berat-berat bagaimana. Teman-teman bisa jalan pagi sambil dorong kereta bayi pakai stroller, atau apapun, lakukan kegiatan fisik ya, bisa di kamar, bisa intinya di rumah saja tetap bisa teman-teman. Banyak sekali contoh di YouTube, banyak sekali di video saya juga contoh-contoh gerakan-gerakan yang teman-teman bisa lakukan selama di rumah. Saya mengajak untuk teman-teman wanita semua yang menonton video ini, untuk kita punya semangat yang kuat, untuk kita punya keinginan yang kuat bahwa kita bisa mendapatkan berat badan kita ideal lagi teman-teman. Jadi tutup telinga untuk kata-kata yang negatif, kata-kata yang menjatuhkan teman-teman. Kalau teman-teman itu nggak bisa langsing lagi, nanti ini, nanti itu, nanti ini, nanti itu, teman-teman harus tonton video ini bahwa teman-teman pasti bisa. Oke, sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang teman-teman punya. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye-bye.